Women's Talk, kembali lagi bersama saya Prisa Sombodatu. Dan saat ini saya sedang berada di gedung PT Angkasa Pura II karena saya akan berbincang bersama dengan salah satu wanita inspiratif yang ada di BUMN yang satu ini. Kira-kira siapakah dia pemirsa? Ikutin saya terus tentunya hanya di Women's Talk IDX Channel. Pandemi COVID-19 telah membuat seluruh bandara di dunia kehilangan aktivitasnya tak terkecuali di Indonesia. Dalam hal transportasi udara akibat pandemi, perusahaan penerbangan yang memiliki moda angkutan udara baik rute domestik maupun yang aksesnya luas sampai keluar internasional pun menutup rutenya. PT Angkasa Pura II atau yang sering disebut dengan AP2 sebagai operator 20 bandara di Indonesia bersama stakeholder berupaya untuk selalu menjaga konektivitas penerbangan di dalam negeri selama pandemi COVID-19. Pada Januari hingga September 2022, jumlah pergerakan penumpang di 20 bandara AP2 secara kumulatif mencapai sekitar 44,03 juta penumpang atau meningkat signifikan 115,3% dibanding dengan Januari hingga September 2021 yang sebanyak 20,45 juta penumpang. Sepanjang 2022, peningkatan jumlah penumpang terjadi di setiap kuartal. Pada tahun ini, AP2 mengakselerasi pemulihan penerbangan untuk mendorong pertumbuhan pariwisata nasional. Salah satu upaya AP2 untuk itu adalah melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk maskapai dan operator bandara lainnya. Seperti apakah dinamika dan optimisme PT Angkasa Pura II? Simak obrolan serunya hanya di Women's Talk. Halo Ibu Hilda, apa kabar? Baik, Terima kasih banyak untuk waktunya. Lagi sibuk apa nih? Lagi meeting? Ya gitulah, Tapi sehari-hari. kurang lebih 30 menit ke depan bersama dengan Women's Talk masih ada waktu ya. Terima kasih banyak loh Ibu Hilda. Sama-sama. Kenalkan pemirsa, ini adalah Ibu Hilda Safitri. Beliau merupakan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT Angkasa Pura II ya. Ibu, Angkasa Pura II ini kan mengelola kurang lebih 20 bandara. Kemudian ini udah masuk era pasca pandemi lah ya, amin gitu. Penumpang apakah sudah kembali normal jumlahnya, ini tingkat penumpang? Karena kalau dari artikel yang saya baca begitu ya di sejumlah media bahwa sudah mulai ada geliat lagi, ada yang sampai bandaranya itu Kuala Namu misalnya udah sampai 80%. Gimana perkembangannya Ibu Hilda? Ya, alhamdulillah memang di 2022 ini kita sudah mencatat recovery ya dalam fase recovery. Total di 2022 kita sudah mencapai hampir lebih dari 67% dari sebelum pandemi. Sehingga memang tahun ini kita mentargetkan mungkin di atas 83% recovery dari jumlah passenger yang datang ke airport gitu. Kami sangat-sangat berharap sekali agar bisa secepatnya kita balik ke keadaan sebelum pandemi. Oke, kalau keadaan sebelum pandemi itu harapannya bisa ya 90 sampai dengan 100% lah ya. Tapi Bu Hilda, upaya yang terus dilakukan agar kondisinya bisa kembali recovery, kembali normal seperti ya sebelum pandemi itu apa saja? Oke, mungkin sekalian kita sharing pelajaran karena airport ini merupakan salah satu industri yang sangat-sangat terdampak dengan pandemi. Bisa dilihat daripada saat pandemi jumlah penumpang itu turunnya drastis sekali ya. Namun airport itu seperti Soekarno-Hatta misalnya itu tetap open operasi 24 jam gitu karena kita memang pintu masuk dari negara jadi nggak bisa tutup. Wajah Indonesia lah gitu ya. Begitu. Jadi memang ini cukup pelajaran yang sangat berharga terutama untuk AP2 ya. Di mana kita belajar banyak mengenai pentingnya satu cash collection misalnya, jadi likuiditas itu sangat-sangat penting gitu pada saat itu karena benar-benar kita terdampak dengan pendapatan yang drop secara drastis. Sehingga sejak itu sampai sekarang ini kita memang sangat-sangat memperhatikan yang namanya cash collection. Per bulan itu benar-benar kita jaga dan monitor dengan ketat ya dari level direksi sampai ke bawah. Kemudian juga dari segi efisiensi biaya.
gitu. Pada saat itu kita juga sudah mulai menerapkan yang namanya biaya unit cost gitu ya untuk operation. Oke, apa rasanya Ibu Hilda yang awalnya kan Ibu ini dari Hutama Karya begitu ya, BUMN juga, kemudian belum selesai pandemi, ini langsung ditempatkan di Angkasa Pura II yang ya merapi-rapikan setelah pandemi gitu, gimana Bu? Ya mungkin sebenarnya juga sama, saya pindah ke BUMN dalam hal ini Hutama Karya juga pada saat awal pandemi gitu. Jadi memang sama juga kita bergelut dengan pandemi Tapi gimana mungkin kalau survive. di Hutama Karya kan udah sempat 2 tahun ya Bu ya, udah mulai agak ketemu balance-nya, tiba-tiba oke, Ibu Hilda ke Angkasa Pura II ya. Ya namanya profesional emang harus siap ditempatkan di mana saja gitu ya. Buat saya mungkin juga ya kita harus melihat dan mempelajari lagi gitu ya culture, budaya dan juga situasi, cukup pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga juga buat saya gitu. Tugasnya PR-nya agak banyak nih gitu ya. Apa duluan nih yang Ibu ingin lakukan, kan kurang lebih udah setahun ya Bu ya di Angkasa Pura II. Nah, lagi dalam proses apa untuk meningkatkan kualitas layanan dari Angkasa Pura II ini? Nah, kualitas layanan atau customer focus itu memang merupakan salah satu program utama dari perusahaan ini sendiri gitu. Karena kita memang melihat ketika recovery gitu ya pada saat pandemi kita istilahnya efisiensi biaya banyak gitu. Nah sekarang kita tiba-tiba harus balik lagi dan sekarang pun juga yang namanya customer sudah berubah gitu. Kalau sebelum pandemi mungkin sosmed kurang tidak sebanyak sekarang gitu ya. Jadi kalau di sini mungkin kita pelayanan kurang dikit udah langsung bisa heboh gitu. Bisa heboh gitu. Jadi memang ekspektasi customernya sangat jauh lebih tinggi sehingga memang kita fokus untuk customer fokus ini dan juga service culture gitu ya merupakan salah satu program utama dari perusahaan. Oke, karena ada masalah sedikit itu bisa langsung di-share di media sosial. Aduh, misalnya toilet ini, bandara ini kok begini, airnya mati, contoh ya. Tapi nggak terjadi ya di bandara-bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II ya. Bahkan saking menjiwainya katanya Ibu Hilda ini sempat menyamar menjadi cleaning service. Bener nggak sih di salah satu toilet di bandara? Ya, mungkin itu cuman karena ada hari pelanggan nasional dan memang kalau untuk bandara mungkin menurut kami toilet itu atau kebersihan toilet itu merupakan salah satu kunci utama atas pelayanan ya kepada penumpang sehingga memang pada saat itu saya mencobalah untuk juga sekalian juga untuk merasakan gitu bagaimana sih cara ngebersihin toilet gitu ya untuk supaya lebih bersih dan juga mungkin agar budaya culture di semua level di AP2 itu ya mau dari atas sampai bawah tuh kita harus care gitu terhadap airport kita gitu. Jadi kebersihan toilet salah satunya dan kita nggak boleh malu atau males gitu ya untuk membersihkannya. Dan alhamdulillah ini misalnya Soekarno-Hatta bulan lalu ini kita memperoleh public toilet terbersih nomor 2 di ASEAN. Jadi memang itu adalah salah satu upaya dari kami untuk meningkatkan pelayanan kepada publik atas bandara-bandara kami. Oke, atau kebersihan toilet ini kan sebenarnya adalah cerminan kemudian wajah dari bandara itu sendiri. Biasanya tuh kalau kita mau cari bersih atau enggak lihat dari toiletnya aja gitu ya. Dan ternyata Angkasa Pura II juga sudah memperoleh banyak sekali penghargaan yang berjejer di sini ya, dari Skytrax tentunya. Ada juga loh dari IDX Channel pemirsa, ini terkait dengan apresiasi kategori hubungan eksternal. Wah, luar biasa ya. Tapi kita akan membahas lebih jauh nanti Ibu Hilda, dari kabarnya Ibu Hilda memulai karir itu dari private sector dulu nih, pindah ke BUMN. Itu pasti ada story-storynya yang bisa dibagikan untuk kita semua. Kita jeda dulu ya. Dan pemirsa Women's Talk, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami akan segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Women's Talk. Dan saat ini Ibu Hilda, kita sudah berada di ruangan Ibu ya. Ini pemandangannya seru banget loh, bisa ngeliatin pesawat lepas landas begitu ya. Kalau dulu beda ya Bu ya, kalau pas di Hutama Karya di Cawang ya. Ya. Itu pemandangannya apa Bu? Pemandangannya jalan tol. Oh, jalan tol. Sesuai. Oh, sesuai ya. Kalau di sini demikian. Oke, Ibu Hilda, saat ini lagi ada program apa nih dari AP2? Mungkin dalam waktu dekat ini kami mendukung program dari induk kami, dari InJourney, sedang mengadakan F1 Powerboat di Danau Toba, di mana bandara utamanya adalah Bandara Sisingamangaraja 12, yang merupakan bandara AP2, dan juga didukung oleh 3 bandara AP2 lainnya, yaitu Kuala Namu, dan kemudian juga Soekarno-Hatta di sini, dan juga dari Halim. Jadi itu tanggal 25 dan 26 Februari. Jadi memang kami sedang bersama-sama dengan InJourney untuk mendukung program tersebut, yang konteksnya adalah untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Dari segi layanan bandaranya, biar yang para turis yang datang nyaman, Ya, gitu. kemudian juga dari segi fasilitasnya, kan kalau bawa powerboat kan juga perlu pesawat-pesawat khusus gitu ya, mungkin kayak gitu. Ini kan PPKM sudah dicabut oleh pemerintah ya Ibu Hilda, berarti ini harus berlari kencang lagi gitu. Nah, ceritain dong pengalaman yang signifikan, perbedaan yang signifikan. Dulunya kan di private sector ya Bu, pernah di mana, Dana Reksa, kemudian di UOB, kemudian beralih ke BUMN, meskipun sama-sama masih di bidang keuangan gitu. Oke, mungkin saya cerita sedikit tentang background dulu ya. Lulus kuliah, saya mulai menjadi auditor di kantor akuntan, kemudian pindah ke capital market atau investment banking ke Dana Reksa pada saat itu. Kemudian saya alhamdulillah dapat beasiswa ke New Zealand, dan kemudian balik, sempat ke UOB, kemudian juga ke Indonesia Infrastructure Finance, dan terakhir sebelum di sini adalah ke Hutama Karya, ke BUMN. Ya, kebetulan pada saat itu mungkin ada posisi ya, karena pada saat itu mungkin saya pindah pada saat pandemi mulai, jadi mungkin pada saat itu mulai terlihat betapa pentingnya ya harus merestrukturisasi seluruh keuangan. Berarti gitu. Hutama Karya ini adalah karir BUMN awal dari Bu Hilda. Bisa dibilang begitu ya. Ada culture shock gitu nggak sih Bu, dari private sector kemudian ke BUMN yang Ibu alami, apalagi kondisinya beda ya, pandemi. Ya, mungkin karena kondisinya mungkin pada saat saya ke BUMN ini memang karena kondisi pandemi, memang perbedaan utamanya itu tadi ya, kami kalau di keuangan terutama ya sangat-sangat care gitu tentang due diligence, terus semuanya benar-benar dilihatin secara detail gitu ya. Istilahnya apa ya, sense komersial atau bahwa uang itu ada biayanya loh, biaya bunganya loh, itu kadang-kadang suka terlewatkan gitu ketika melakukan analisa bisnis. Jadi kadang terlalu istilahnya resiko sensitivity-nya kalau ini tidak tercapai terus gimana ini. Nah, itu yang mungkin karena attitude-nya mungkin lebih agresif ya. Jadi mungkin itu yang bisa ditingkatkan lah kalau menurut saya. Dan juga mungkin dari segi stakeholders-nya juga lebih banyak ya kalau di BUMN gitu ya. Jadi memang banyak hal yang kalau di private sector bisa kita easy gitu ya, karena keputusannya pure commercial gitu ya, dan tidak banyak party gitu ya. Kalau di sini kita banyak sekali hubungannya. Ibu Hilda ini kan sudah malang melintang di bidang keuangan, baik itu private, nah sekarang di BUMN. Ada tidak masukan ataupun ungkapan lah untuk BUMN, karena kan kita punya BUMN ini banyak ya Bu ya, tetapi yang perform bisa dikatakan cuma ya termasuk AP2 tentunya yang perform gitu. Apa sih Ibu kira-kira yang menurut Ibu ini memang PR bersama nih?
Ya mungkin bisa dilihat ya dalam 2-3 tahun terakhir ya, itu banyak sekali transformasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Dari culture kita di launch yang namanya akhlak gitu kan. Akhlak itu kan sebenarnya is being professional ya, itu harusnya akhlak gitu ya. Kemudian dari segi perbaikan governance, jadi memang kalau menurut saya banyak hal yang terutama juga mungkin juga berkat pandemi yang membuat kayak perubahan itu semas tuh ya, semua jadi dipaksa untuk berubah gitu. Jadi sekarang mungkin culture-nya sekarang sudah lebih profesional, semua sudah mulai dihitung gitu ya, untung rugi buat perusahaan seperti apa, semua dampak keuangan tuh sekarang kalau menurut saya di BUMN sudah sangat-sangat lebih baik dan diperhatikan ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Saya jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Women's Talk. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami masih di Women's Talk, dan kita di segmen terakhir berbincang bersama dengan Ibu Hilda Savitri. Bu, sebagai seorang direktur keuangan, udah beberapa kali menjadi direktur keuangan. Ini kan saya kutip pernyataan Ibu di sebuah artikel bahwa memang sangat erat dengan resiko bisnis, resiko strategi, resiko policy. Berarti tugasnya berat, ngomongin duit harus diefisiensikan, harus maksimal dana ini gitu, harus menghasilkan gitu. Gimana menyeimbangkan kesibukan dari Ibu Hilda dengan menjadi seorang ibu dan istri? Oke, mungkin ini sesuatu yang umum ya terjadi dengan seluruh wanita yang berkarir gitu ya, pasti pertanyaannya sama gitu, gimana antara keluarga dan karir. Kalau menurut saya memang dua-duanya adalah prioritas, jadi nggak bisa milih gitu. Tapi memang prioritas itu setiap hari fluid gitu, maksudnya misalnya ketika anak kita sakit, ya mungkin pada sehari itu memang prioritasnya adalah anak. Tapi pada hari yang lain ketika biasa-biasa aja, ketika kita di kantor gitu ya, bekerja ya, prioritasnya harus pekerjaan gitu ya. Jadi mungkin ketika kita main bersama anak atau lagi makan malam, ya harus fokus sama anaknya, sama keluarga gitu di rumah. Jadi jangan, kalau perempuan suka multitasking gitu ya, menurut saya kadang itu bisa plus point atau bisa juga negatif gitu, karena kita jadi nggak konsen gitu. Jadi mungkin di saya mungkin itu tadi, ketika kita bekerja kita fokus sama konsen sama kerjaan, tapi ketika kita sedang bersama keluarga atau itu ya harus konsen juga sama manajemen keluarga. waktu berarti Ibu kuncinya gitu ya, Ya, harus dan pintar. lebih quality juga gitu jadinya. Jadi jangan kita juga terdistract bersama anak ya, benar-benar bersama anak, dan anak juga harus merasa bahwa mereka adalah paling penting dalam hidup kita gitu. Jadi juga mereka juga harus tahu pekerjaan kita itu apa, dan pekerjaan itu memang penting, tapi mereka tahu kalau mereka butuh kita. Mereka adalah nomor satu buat saya. Jadi mereka juga nggak competing sama pekerjaan gitu. Kalau kita kerja ya mereka juga udah tahu, oh mamanya lagi kerja. Tapi dia tahu kalau misalnya, kalau dulu anak-anak masih kecil, dia bilang, mama aku mau ke sekolah, mama antar aku ke sekolah. Dia tahu, oh ya udah nanti mama cuti. Jadi dia tahu. Jadi at any time kalau saya harus meluangkan waktu dan saya cuti buat mereka, saya akan kerjakan gitu. Jadi mereka juga santai gitu. Mama cuti ya besok ya, aku minta ditemenin. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau Bukan hanya menyampaikan bahwa mereka adalah nomor satu di dalam hidup seorang ibu, tetapi itu ditunjukkan begitu ya melalui action baik. Tapi untuk mencapai kesuksesan saat ini, di mana keluarga juga bisa berjalan dengan baik, kemudian juga karir juga lancar, apa kunci dari seorang Ibu Hilda Savitri? Ya mungkin ketika kita bekerja itu memang harus, kalau saya itu mungkin kuncinya namanya profesional gitu ya. Kita harus bekerja yang sebaik-baiknya, dikerjakan, dikasih A, kita benar-benar harus kerja yang benar terhadap A tersebut ya, dan bisa kita accountable namanya. Dan istilahnya orang kalau kita dulu dari awal gitu ngasih kita kerjaan, mereka pasti
yakin bahwa kita akan kerjakan ini tepat waktu dengan kualitas pekerjaan yang terbaik gitu. Jadi memang itu tadi, dengan begitu kita mau nggak mau ketika bekerja harus selalu belajar jadinya gitu kan, dan jangan takut gitu ya, kalau nggak bisa kita bisa belajar dan kita harus belajar gitu ya. Jadi kunci untuk belajar terus menerus itu memang sesuatu yang sangat-sangat berlaku gitu ya. Misalnya tadi saya dari Hutama Karya pindah ke Angkasa Pura II gitu. Fleksibel juga Ibu ya, kan belum tentu juga Ibu selamanya di AP2, bisa jadi next kemana lagi gitu, ada tantangan baru lagi, pengalaman baru lagi. Iya, yang penting kita fokus. Ketika di AP2 ya fokus gitu, dengan jangan mikirin yang lain gitu. Jadi kita fokus dengan pekerjaannya. Kalau menurut saya itu yang, dan attitude-nya memang kita harus menolong. Jadi kalau namanya network itu buat saya punya banyak teman karena banyak kita istilahnya ketemu dengan konteks kita menolong gitu ya. Jadi bukan dalam konteks hanya pekerjaan, tapi kita mau menolong gitu ya. Oke, jadi orang juga merasa tidak karena kita butuh aja, dia butuh aja, tapi memang kita sering memberi, sering menolong, akhirnya networknya juga terjalin lebih luas, lebih baik dengan gitu ya. natural, jadi bukan dipaksakan. Karena kalau kita wanita misalnya ya, ibu-ibu gitu, pasti waktu sosialisasi nggak banyak, apalagi lagi punya anak kecil ya, disuruh weekend pergi atau malam pergi, mungkin kita lebih mikirnya berapa kali gitu kan, lebih baik kita spending time dengan anak gitu. Hobi apa? Hobinya baca buku, nonton, dan masakan. Beda ya kalau misalnya orang yang pinter gitu, baca buku itu nomor satu. Jadi kalau pengen punya karir yang cemerlang seperti Ibu Hilda, kuncinya adalah banyak baca dan fokus Ibu ya. Ya, mungkin dan juga jangan gampang menyerah, karena ketika kita stres gitu ya, jangan quit gitu. Jangan juga quit ketika kita emosi. Itu juga nggak boleh ngambil keputusan ketika emosi. Ketika berkarir misalnya wanita ya, biasanya nih kita lulus universitas, pasti semuanya perempuan kerja ya. Nah, kayak kalau dibilang talent pool-nya 50-50, sama gitu ya, 50 perempuan, 50% perempuan, 50% laki-laki. Tapi nanti ujung di atasnya tinggal dikit nih. Seluruh dunia ya, ini berlaku seluruh dunia karena ini adalah surveinya. Makanya sekarang banyak gerakan woman empowerment segala macam, sebenarnya yang dituju adalah cuman 30% perempuan dalam board. Cuman 30% loh internasional yang dituju, karena ketika sudah di 30% orang sudah tidak melihat gender lagi. Sudah nggak lihat laki dan perempuan. Tapi apakah semua sudah 30? Belum. Gitu. Bahkan di negara-negara maju yang kita kira western pasti lebih maju, ya nggak juga gitu, cuma 20-an, 20%. Nah, ini yang kedepannya harus bisa dicapai. Bagaimana semangat itu tidak hanya di awal-awal setelah selesai kuliah, tetapi terus berlanjut begitu ya Bu ya? Betul. Terutama bocornya di mana? Bocornya ketika wanita berkeluarga dan mulai mempunyai anak. Dan mulai itu dilemanya tuh udah langsung memikirkan opsi-opsi ya. Dan itu juga social pressure gitu kan, karena dianggap anak urusan perempuan gitu ya. Tapi memang itu nature sih sebenarnya. Tapi kita yang harus pintar-pintar gitu ya. Harus tahu maunya kita apa gitu ya. Kemudian goalsnya apa dan fokus ke sana gitu ya. Tapi tetap harus punya waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga. Terima kasih banyak Ibu Hilda, banyak sekali yang masih ingin kita bahas, sayang waktunya terbatas, mungkin next kita bisa sejam gitu ya. Terima kasih Ibu Hilda, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk para wanita di seluruh tanah air, sehat, sukses selalu dan maju terus untuk Angkasa Pura II. Terima kasih. Dan pemirsa Women's Talk, demikian perbincangan kali ini bersama dengan Hilda Sapitri, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari Angkasa Pura II. Semoga bisa menjadi referensi, sumber inspirasi untuk kita semua. Saya Prisa Somodatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Bye-bye.